Nah kalau jengking itu terus piye, terus gimana? Waduh, waktu itu saya lihat anak-anak bisa dapat kalau jengking, terus mereka itu bisa ngadu itu, penasaran gimana caranya megang kalau jengking itu. Halo, assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarmu saat ini? Lama sekali teman-teman masa kecilku kita tidak berjumpa. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya kok kangen sama mereka. Nah, mudah-mudahan di video ini akan menjadi satu kenangan yang tidak akan dilupakan oleh teman-teman masa kecilku. Masa kecil itu ya ada enaknya ada enggaknya, cuman yang akan saya ceritakan di sini gimana dulu kami bermain, dan kalau saya ingat itu orangnya tuh lucu-lucu, tapi ya itulah anak-anak. Sampai saat ini saya masih ingat itu, dulu kami itu seneng kalau ada diajak temen tuh nyari ikan, ya di mana aja ikan tuh, ada di sawah atau di sungai atau di parit-parit pinggiran sawah itu. Nah, yang paling seneng itu kalau kita mainnya di blumbang, kalau orang Jawa sih blumbang, kalau kita mungkin kayak empang atau kolam-kolam kecil gitu. Dulu itu ada tetangga yang namanya Pak Dul tuh, dia tuh punya beberapa kolam gitu kecil-kecil, terus ukurannya sekitar antara 4-5 meteran lah tiap kolam itu, dan di antar kolam itu disekat cuman pakai gundukan tanah gitu, jadi itu tanah kosong, kemudian gali ya sekitar sebesar orang dewasa, kemudian antar kolam itu disekat dengan gundukan tanah agak pendek gitulah. Nah itu Pak, kebetulan kok di kampung itu yang punya kolam itu kok Pak Dul gitu, dan sosok Pak Dul itu orangnya tuh senang membantu, kemudian dia juga senang sama anak-anak. Nah itu yang bikin anak-anak sayang juga sama Pak Dul itu namanya. Nah kenapa kita waktu kecil tuh seneng main di kolam, bukannya nyolong lo ya, tapi keseruannya itu kalau kita nyari ikan di kolamnya Pak Dul itu. Jadi pada saat panen, jadi metode manennya itu jalur keluar dari kolam itu dibuka, tapi masih ada jaring sekatnya, jadi ikannya nggak keluar. Nah, nanti beberapa ikan yang besar bisa diambil, nanti ikan yang lebih kecil kan susah karena airnya masih ada itu. Nah airnya kita istilahnya ditawu gitu, tawu itu jadi airnya dikurangin pakai ember gitu, dikeluar dari kolam. Nah semakin surut airnya, nanti ikan yang agak kecil bisa ditangkapin lagi. Nah ikan-ikan yang dewasa itu yang cukup dipanen udah diambil, kemudian sebagian ikan diberikan ke tetangga yang membantu panen tadi, dan sebagian lagi dijual. Nah bagian terakhir ini yang saya sama teman-teman kecil itu paling seneng itu. Setelah selesai pada manen tuh, wah rebutan tuh pada lompat di kolam yang masih berlumpur itu. Kita nyari sisa-sisa ikan yang masih ada di situ. Jadi ya kalau pas bejo ya kita dapat yang lumayan lah, mungkin 4 atau 5 jari gitu. Kita masih bisa dapat tuh kalau pas bejo. Wah kalau saya senengnya kalau nyari kan sendirian, jadi langsung nyebur
nyari ikan gede yang paling kelihatan, nah itu yang saya kejar itu ya, tapi ya berlumpur gitu ya wis, namanya waktu itu anak-anak ya nggak peduli, seneng aja, apalagi sama temen guyon-guyon gitu, dapat kecekel tapi kepegang tapi lepas merucut, wah itu disorakin tuh, seneng itu. Nah ada juga yang kerjasamanya itu mereka berkelompok antara 3 atau 4 anak gitu, nyegat dari depan, samping, belakang supaya nggak lepas gitu. Ya kadang-kadang masih bisa lepas juga lewat apa di antara 2 kaki itu, jadi wah rame sekali. Kadang ada yang juga pakai apa tuh, kalau buat goreng itu kan ada saringan minyak itu tuh, pakai itu sesar kecil itu ya, ikannya dapat kecil-kecil tapi banyak gitu, seneng gitu. Nah yang paling seru itu setelah kita dapat ikan, pulang ke rumah. Nah saya sama adik saya laki-laki, kebetulan saya 2 bersaudara, langsung pulang ke rumah. Tapi begitu pulang ke rumah langsung ke kamar mandi, kita cepat-cepat bersih-bersih, mandi, baju sama celana yang masih belepotan lumpur dicuci di kamar mandi dulu. Setelah bersih baru dijemur. Nah, kita pelan-pelan masuk ke rumah untuk ngambil baju yang bersih. Jadi seolah-olah itu kelihatannya itu orang tua nggak ngerti, padahal mereka ngerti kalau kita belepotan main di Berubangi Pak Dul itu. Dan setelah dapat ikan, yang paling berkesan buat saya itu ikan-ikan tadi digoreng sama ibu saya, digoreng garing itu. Nah, kebetulan rumah saya itu di samping ada kayak lompetan kecil gitu tuh. Nah kita berdua tuh, saya sama adik itu disuapin sama ibu sama mama saya manggilnya mama itu. Cuma nasi putih sama ikan yang tadi digoreng itu, nikmat tuh rasanya itu saya masih inget tuh. Waktu disuapin berdua gitu, itu salah satu permainannya yang saya seneng. Dan masih ada lagi permainan, salah satunya lagi itu ngadu hewan. Nah kalau zaman sekarang paling kalau ngadu hewan kan paling ikan cupang di sekat gitu toh. Nah kalau dulu kita mainnya nyari yuyu sama kalajengking diadu. Wah agak ekstrim loh ya, segitu dulu anak desa itu. Kalau megang yuyu masih gampang. Yuyu itu kalau di desa itu kepiting, tapi yang di air tawar, di selokan-selokan gitu, yang agak gede lah segini itu kita carinya itu. Nah kalau yuyu masih gampang megangnya. Begitu yuyunya keluar dari sarangnya, karena capitnya dia udah kayak nyerang tuh, kita bisa langsung pegang capitnya, atau enggak kita pegang badan yang di bagian tengah gini kan udah bisa kepegang. Nah kalau jengking itu terus piye, terus gimana? Waduh, waktu itu saya lihat anak-anak bisa dapat kalau jengking, terus mereka itu bisa ngadu itu. Penasaran gimana caranya megang kalau jengking itu. Nah diajaklah saya sama anak-anak itu yang suka ngadu kalau jengking itu. Waktu itu kalau nggak salah di daerah sekitar dekat-dekat kuburan, kalau enggak di dekat tepi sungai gitu. Jadi mereka tuh ngasih tahu kalau sarang kalau jengking itu kalau enggak di tanah yang kering atau di bebatuan atau tebing-tebing gitu. Jadi sarangnya modelnya itu oval tapi agak memanjang sedikit gitu. Nah sarangnya di situ. Nah terus cara nangkepnya piye, gimana? Nah, saya diajarin tuh caranya tuh pakai janur atau daun kelapa yang masih muda itu, daunnya diambil, yang kita pakai itu lidinya yang masih muda itu. Nah kenapa pakai lidi
daun kelapa itu, karena lidi itu daun kelapa yang masih muda itu dia lentur tapi nggak mudah patah. Nah itu yang kita gunakan pakai itu. Nah terus caranya itu di ujung lidi itu kita ikat simpul. Jadi nanti cara kerjanya, begitu ada benda yang masuk di antara simpul itu, kita tarik, dia langsung mengikat gini. Nah itu kayak kalau koboi mau nangkap kuda atau kambing, lah itulah, begitu kena ke leher ditarik, dia langsung mengikat itu di lehernya. Metodenya seperti itu. Nah berjalanlah kita waktu itu lewat kita ada jalanan sawah, turun, kemudian naik, dan sampai pertigaan deket pos Kamling nggak salah itu, kita ke kiri itu. Ke kiri, di situ ada kebun-kebun kecil. Nah kita nyari itu di situ, itu kebun ketela itu. Nah di situ kan yang masih kering itu kita cari sono. Nah dapatlah itu sarangnya itu. Nah caranya itu di ujung lidi yang muda tadi itu masukkan itu ke sarang kita sono, kemudiannya dimasuk-masukin, kemudian dipelintir gini. Nah nanti kalau di dalam kayak ada gerakan kayak narik, nah itu mesti ada hewan di situ. Nah, tapi kita ikutin dulu sampai lidi itu benar-benar ketarik agak dalam. Begitu yakin tarikannya sedikit kuat, kita tarik sedikit ke luar, set. Nah nanti akan semakin kuat tuh dia narik ke dalam. Nah kita tariklah pelan-pelan. Biasanya yang ketangkap itu juga bagian capit kalajengking itu, karena dia merasa lidi yang masuk itu adalah musuh toh. Nah dia capit itu lidinya, dapatlah kita ngikat di capitnya, keluarin pelan-pelan. Nah terus cara ngadunya gimana tuh sekarang antara yuyu sama kalajengking itu? Ada anak pajangan tuh namanya tuh siapa tuh ya, saya lupa, itu Mamin apa enggak salah. Dia tuh sergap tuh nyari kalajengking itu, sampai pernah dapat kalajengking yang hitam itu, yang katanya yang mahal tuh, yang racunnya banyak itu. Nah jadi yuyu sama kalajengking kita masukkan ke dalam kotak ember atau ciduk yang kecil lah, jangan terlalu gede, supaya nanti tidak ada gerakan menghindar, jadi nanti mereka akan saling menyerang itu. Nah masukkan ke situ, wah saling serang, wah seneng itu. Biasanya kalau ukurannya yuyu sama kalajengking sama, yang menang kalajengking. Nah tapi kalau yang ukurannya gedean yuyu, itu kalajengking yang kalah itu. Tapi biasanya nggak sampai mati, cuman begitu udah tahu mana yang kalah yang menang, lemes gitu, udah kita buang, wis gitu aja itu. Terus apalagi permainan itu ya sama anak-anak itu, kalau malam itu patangan tuh kalau di saya, jadi kita cepet-cepetan nyentuh kepala atau kaki. Jadi gerakannya kayak orang main anggar gitu toh. Nanti kalau tangan kita bisa menyentuh kepala atau kaki, kita menang. Nah dia yang kalah. Nah metodenya itu kita bermainnya berkelompok, antara kelompok satu dan kelompok satunya. Dan biasanya kita mainnya itu di malam hari. Saya ingat itu saya ada di kelompoknya Andi, dan ada satu lagi di kelompoknya Seno itu. Dan mainnya juga malam kebetulan. Nah, ada juga temanku di satu kelompok saya itu namanya Sabto itu, meskipun orangnya kecil tapi lincah dia itu. Kalau main patangan dia bisa menghindar dan gerakan itu cepat tuh, meskipun lawannya itu tinggi dia sering menang kalau patangan itu. Nah bermain patangan di malam hari, biasanya kelompok, misalnya ada waktu itu ada 5 orang, sana juga 5 orang. Nah di 5 orang nanti
kita akan bertarung tuh di di satu lapangan kecil gitu, bertarung hingga akhirnya biasanya akan ada masing-masing kelompok ada satu yang belum mati. Ini juga belum mati, ini belum mati. Nah, itu nanti akan beradu tuh. Beradu, biasanya kita bikin lingkaran tuh, jadi biar gerakannya nggak terlalu bebas. Biar di lingkaran itu aja mereka gerakan bertarung megang kaki dan kepala itu. Nah, salah satu menang, ya itulah pemenangnya karena dia bisa megang kepala atau kaki. Nah, ada satu kejadian yang agak lucu. Jadi si Sabto ini di waktu bermain patangan, kemudian ada 2 jagoan dari masing-masing kelompok yang masih bertanding. Nah, si Sabto ini dari belakang dia kalau setelah jatuh ngerunduk jadi main belakang. Lawan yang jagoan yang lawan itu dipeganglah kakinya. Jadi ternyata selama pertarungan tadi yang masih masih banyak yang hidup, dia tuh belum mati. Cuman dia nggak bilang, dia seolah-olah bilangnya sudah mati padahal belum. Dan ada beberapa anak yang tahu kalau dia belum mati. Nah, dia ngerunduk dari belakang itu patangan, nggak tahu kalau di daerah lain namanya apa itu. Nah, mudah-mudahan ini sedikit cerita, mungkin teman-teman punya cerita yang lain juga. Assalamualaikum.